Oke, tadi kita udah baca pengantar. Kali ini kita masuk ke ini bertumbuh semakin dewasa dan bijaksana. Bagian yang pertama, bijaksanalah dari Yakobus 1 ayat 18 sampai ayat 1 sampai 8 dan 12. Yakobus 1 ayat 1 sampai 8 dan ayat ke-12. Sedikit pengantarnya. Rasa sakit memunculkan pertanyaan yang sulit. Mengapa hal ini terjadi pada saya? Apakah saya melakukan hal yang salah? Apakah Tuhan marah kepada saya? Berapa lama ini akan berlangsung? Haruskah saya berdoa agar segera mendapat kelegaan, atau haruskah saya bertahan? Ketika kita terluka, yang paling kita inginkan adalah kelepasan. Tuhan berkata bahwa yang paling kita butuhkan adalah hikmat. Jika kita mengizinkan Tuhan bekerja dengan caranya, Ia akan memampukan kita untuk bertumbuh dan menjadi dewasa melalui kesulitan-kesulitan yang datang menimpa kita. Diskusi kelompok, apa perbedaan antara cerdas dan bijaksana? Apa ya, Dik? Perbedaan antara cerdas dan bijaksana. Apa? Apa bedanya cerdas dengan bijaksana? Bijaksana itu yang seperti apa ya? Cerdas itu seperti apa? Ada yang tahu, Dik? Ayo, apa? Paula, apa bedanya cerdas dengan bijaksana? Coba aja, nggak apa-apa salah. Kalau cerdas itu lebih ke pengetahuannya itu bagus, banyak. Kalau dia bijaksana, dia itu tahu untuk menempatkan eh, dirinya. Itulah Bang. Itu dari Paula ya. Cerdas dia tahu banyak. Bijaksana dia lebih berhikmat, lebih dekat dia dengan berhikmat ya. Dia ngerti posisinya, dia tahu apa yang harus dia lakukan dalam suatu keadaan. Sekalipun mungkin dia tidak tahu banyak informasi, tapi dia tahu hal-hal yang bisa dilakukan di dalam keadaan itu. Oke, makasih. Jadi, ada yang beda? Yuni, kayak mana? Sama sih Bang, kalau cerdas itu kayak memiliki pengetahuan gitu dalam menjawab sesuatu itu paham gitu. Tapi kalau bijaksana, eh, dia kayak lebih mengetahui sih merespon gitu dalam satu pengetahuan itu boleh mengaitkan ke berbagai hal gitu. Jadi dia lebih memahami dan lebih berhati-hati lagi, eh, bisa melihat dari beberapa sudut pandang gitu. Iya, iya. Jadi, kalau cerdas, dia tahu sesuatu, tahu keadaan, ya, tahu keadaan yang terjadi, tahu peristiwa yang terjadi. Tapi kalau bijaksana, dia nggak hanya tahu keadaan itu, tetapi dia mampu meresponi, ya. Dia mampu meresponi suatu peristiwa, suatu keadaan. Kayak gitu ya. Oke, Nancy? Kalau menurutku sih hampir sama ya, kayak pendapat Paula sama Yuni. Cerdas mungkin kita bisa memiliki pengetahuan, cerdas dalam suatu bidang, misal cerdas dalam bidang sosial, cerdas dalam akademik. Tapi kalau kebijaksanaan itu adalah bagaimana kita sebenarnya tahu menempatkan diri, melihat situasi dan kondisi, bisa berpikir secara logis dan mem- memadukan ya bahasanya mungkin. Iya, itu sih Bang menurutku. Oke. Oke, Abang setuju kalau cerdas dia mungkin tahu di bidang-bidang tertentu, tahu dia hal-hal tertentu, tapi bijaksana melampaui itu. Abang rasa bijaksana itu juga dia tahu, ya, tahu informasi itu, tapi dia melampaui itu ya, bisa direspon, bisa menghubungkan itu, bisa mengaitkan itu semua. Oke.
Makanya abang sebenarnya kadang-kadang pun ya bagi, ayo ini aku udah baca buku ini, aku udah baca buku ini. Cuma kemarin aja nggak abang bagi. Ya 1 bulan ini abang udah baca lima, lima buku. 1,5 bulan ini udah 5 buku abang baca. Kalian udah berapa? Ya, ayo di baca di. Eh, biar itu ya, biar bijaksana. Gitu ya, mungkin cerdas, ya bisa dia tahu itu. Tapi yang paling perlu adalah orang yang bijaksana. Dia tahu membawakan dirinya, tahu mengaitkan itu semua, tahu meresponi suatu keadaan. Banyak orang cerdas tapi dia nggak pandai meresponi keadaan. Misalnya apa? Yang buat bom, ya dia buat bom bunuh diri. Dia cerdas tapi dia nggak bijaksana. Kalau bijaksana misalnya, ya dia tahu ada bom, dia tahu buat bom, tapi dipakai untuk misalnya membuka jalan baru gitu ya, atau kayak untuk apa ya bom yang efektif, kayak gitulah. Kayak gitulah ya, mungkin analisa lahan itu diperlukan, ya silakan dipakai. Kayak gitu di, ya, termasuk dalam keseharian gitu. Oke, refleksi pribadi. Siapa orang yang paling bijaksana yang Anda kenal atau pernah Anda kenal? Mengapa Anda menganggap orang tersebut bijaksana? Jadi siapa di yang ku kenal ya bijaksana? Mengapa Anda menganggap orang tersebut bijaksana? Ya kalau abang, yang abang kenal ada sih, kita dia sangat bijaksana. Ya banyak lah kebijakan-kebijakan yang dia buat dalam pelayanan itu melibatkan banyak orang. Jadi seringkali satu kegiatan di gereja itu hanya berlangsung di pusat. Tapi dia bilang, loh kenapa hanya di pusat? Kenapa nggak setiap gereja merayakannya? Sama kayak gitu di. Kadang-kadang kita bisa terjebak di dalam suatu keadaan, mungkin suatu kepanitiaan. Oh hanya kami yang merayakannya. Loh kenapa? Padahal kan kita satu tubuh. Nah itu orang yang bijaksana. Kita satu tubuh berarti semua orang harus menikmatinya. Begitu ya. Semua orang berkesempatan untuk didengarkan kayak gitu. Ya, tapi kadang-kadang itu di momen tertentu ya, tapi perlu juga dilihat efektivitasnya kayak gitu. Sama ini Abang kasih tahu ya. Oh, di yang bijaksana itu misalnya dia berhikmat. Orang yang apa ya? Dia bisa memadukan, menyelaraskan, membuat damai, membuat baik. Sederhananya kayak gini. Mungkin udah pernah Abang bilang kan, dan Nancy juga pernah Abang bilang. Omongan dari pihak ketiga itu cepat menyebar. Ya, omongan pihak ketiga itu cepat menyebar. Misalnya kayak gini, lebih senangnya kita kalau dipuji pihak ketiga daripada dibilang langsung kayak gitu ya. Misalnya eh, opung kita gitu ya, opung kita bilang, wah senang lah opung samamu, oh rajin belajar, ya pung makasih pung. Gitu ya. Kadang-kadang kita biasa aja. Tapi kalau orang lain yang bilang, wih tadi kau dibilang opung, oh itu hebat loh berprestasi, pokoknya senang lah opung samamu. Rasanya kita akan sangat gembira. Artinya apa di situ? Omongan pihak ketiga itu cepat menyebar. Berarti apa? Berarti kalian di dunia kerja, ataupun dimanapun kalian berada, sering-sering muji orang. Karena apa? Itu cepat menyebar di. Sama juga kayak gosip, itu cepat menyebar. Weh, weh, dia kayak gini loh, dia kayak gini loh. Wah, weh, tadi kok atas siapa kayak gitunya dia, atas siapa kayak gitunya. Bayangkanlah kalau kalian di ngomong yang jelek tentang pimpinan di tempat kerja. Cepat itu nyampe. Makanya hati-hati. Makanya abang bilang, sering-sering muji pimpinan di hadapan banyak orang. Ya, tentu yang baik dipuji ya, yang baik. Itu cepat menyebar. Nanti itu nyampe ke telinganya itu di. Tadi si ini muji bapak lu, ini apa lu muji apa lu? Oh iya ya, berarti dia peduli ya, kayak gitu di. Oke, itulah namanya orang yang bijaksana. Bijaksana, berarti dia memadukan, menyelaraskan, menyeimbangkan suatu keadaan. Gitu. Sama kayak gini deh, ini abang kasih banyak prinsip loh sama kalian. Makanya abang nantang, ayo banyak baca, biar abang juga dapat.
Abang bilang kayak gini, abang mau bilang gini, Dik. Misalnya ya, eh, di satu keadaan tertentu, di satu keadaan tertentu misalnya, entah siapa keluarga kalian, anak kalian atau apa kalian, dia malas lah menyapu, dia malas menyapu ya ngepel. Biasanya orang kayak mana? Biasanya orang akan bilang, bodoh kali, masa itu aja nggak mau dikerjakan? Memang kau itu pemalas, kayak gitu ya. Kira-kira kalau kalian di posisi itu, di posisi itu, yang ngepel itu, malas sekali kau, memang nggak ada ini. Kalian mau nggak lagi tetap melanjutkan ngepel? Nggak kan? Masalahnya, kita juga sering di posisi yang menyalahkan orang itu. Memang kau pemalasnya kau. Masa ngerjain itu aja kok nggak bisa? Nah, berarti itu nggak cara yang efektif. Cara yang efektif kayak mana? Harusnya yang kita bilang, aku yakin bisa loh kau bersihkan ini. Itu karena aku tahu kau itu orang yang bekerja keras. Kayak gitu. Aku yakin bisa kau selesaikan itu. Aku aja bisa, apalagi kau. Artinya orang itu perlu dimotivasi dan didorong untuk menyelesaikan itu. Ya misalnya kalian nanti punya tim kerja, punya tim apalah jadi koordinator tim. Apresiasi mereka, yakinkan, ya, yakinkan mereka bahwa mereka mampu mengerjakannya. Bukan dimarah-marahi, kadang-kadang nggak ada loh gunanya itu. Ya. Bodoh kali, pemalas. Enggak. Kalau kita dibilang gitu, kita jadi malas. Tapi waktu kita dibilang, aku yakin kau bisa mengerjakannya. Itu masih ada waktu. Bisa itu. Kalau kita dibilang kayak gitu, pastikan kita jadi termotivasi ya. Itu orang yang bijaksana. Kayak gitu. Memikirkan apa yang Tuhan bilang ya, apa yang eh, kau inginkan diperbuat untukmu, lakukanlah itu ke orang lain. Kayak gitu ya. Kau pengen dikasih makanan, kasih orang lain makanan. Gitu. Jangan hanya eh, untuk diri kita aja, untuk diriku aja. Gitu. Tapi pikirkan mereka sebagaimana dirimu sendiri. Ya, kau pengen dipuji, puji juga orang lain. Jangan hanya pengen muji diri sendiri, pengen menyalahkan orang lain, menuntut orang lain, nggak usah. Oke, oke, Dik. Yuk kita masuk ke bahan ya. Oke. Kita masuk ke bahan dari Yakobus 1 ayat 1 sampai 8 dan 12. Yakobus 1 ayat 1 sampai 8 dan 12. Yakobus 1 ayat 1 sampai 8 dan 12. Abang baca perikopnya atau kita baca bergantian ya. Dari Abang, Yuni, Paula, Nancy. Abang, Yuni, Paula, Nancy. Yakobus 1 ayat 1 sampai 8 dan 12. Jangan salah. Oke, Abang ayat yang pertama. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan satu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya.
Ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Oke, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang yang percaya kepada dia. Oke, nah kali ini kita masuk ke bahan Yakobus 1 ayat 1 sampai 8 dan 12. Tadi judul perikopnya di bahan kita, ya, bertumbuh semakin bijak dan dewasa. Kita masuk bahan yang pertama, bijaksanalah. Ya, bijaksanalah. Kalau di dalam pengantar teks sebenarnya dikatakan bahwa teks Yakobus ini dituliskan oleh Yakobus, ya, dia saudaranya Yesus. Berarti saudaranya Yesus bukan yang dari Roh Kudus, Yesus yang dari Roh Allah, ya. Yesus itu setara dengan Allah, Yesus itu Tuhan. Sementara saudara-saudaranya ini ya dari Maria dan Yusuf, gitu ya. Dan ini dituliskan oleh Yakobus di tahun ke-50 setelah Masehi, ya, tahun 50 Masehi, eh, Masehi, ya, tahun 50 Masehi. Dan ini dituliskan sebenarnya untuk meneguhkan ke-12 suku di perantauan, ya, ke setiap bangsa Israel di perantauan yang waktu itu sebenarnya mereka itu lagi ditindas Romawi, ya, di awal abad pertama sampai ketiga itu pengaruh Romawi sangat kuat. Jadi mereka masih dijajah, ditindas, karena kan kaisar-kaisar Romawi ini mereka kan penyembah berhala dan sangat ini ya, berdarah dingin mereka. Itu mereka suka melihat pertandingan di Koloseum, mereka suka melihat orang dibunuh, ditindas. Makanya mereka itu sangat tidak peduli sebenarnya dengan keadaan jajahan mereka. Jadi bayangkanlah bagaimana keadaan orang-orang Kristen di perantauan itu. Ya, mereka penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, nggak bisa bebas menyatakan imannya kepada orang lain, bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka sangat ketakutan. Nah, untuk itulah surat dari Yakobus ini dituliskan. Ya, dia mengaku sebagai hamba Allah dan beriman kepada Kristus Tuhan. Ya, dia pun mengakui bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Dia tidak dia tidak setara dengan kita. Ya, dia sepenuhnya manusia, dia sepenuhnya Tuhan. Dia tidak setara dengan kita. Kita diciptakan oleh Dia, oleh Tuhan, oleh Kristus. Nah, jadi surat ini untuk orang-orang yang tertindas itu, agar mereka diteguhkan, dikuatkan di dalam kehidupan mereka. Dan dari situ akhirnya kita mengerti, ya, kita mengerti bahwa kenapa Yakobus mengatakan bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ingat di sini, ini maksudnya apa? Loh, berarti kita harus berbahagia ya waktu kita jatuh ke dalam dosa. Bukan itu maksudnya, ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya, ini adalah pencobaan dari luar diri, bukan dari dalam diri. Ya, pencobaan dari luar diri apa tadi? Penindasan Romawi, kesesakan yang mereka alami, ketidakbebasan, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Jadi, itulah maksudnya tadi, ya, suatu kejatuhan dalam berbagai-bagai pencobaan. Sesuatu yang diizinkan Tuhan untuk dialami mereka. Dan Paulus dan Yakobus meminta kepada jemaat di perantauan itu, ke-12 suku, untuk bergembira dalam setiap hal, termasuk dalam pencobaan. Jadi kita pun diundang untuk bergembira dalam setiap hal, termasuk di tengah pencobaan. Kalau mereka dalam siksaan Romawi, mungkin kita banyak hal, ya, banyak case yang dari luar diri nih, ya, dari luar diri. Apa? Ya mungkin tekanan dari atasan, atau bahkan perilaku dari rekan kerja, atau bahkan konflik di tengah-tengah keluarga, atau bahkan kesulitan-kesulitan lainnya, ya, kesulitan ekonomi, kebijakan yang nggak sesuai dengan eh, perlindungan terhadap karyawan, nah, banyak hal. Dan kita diminta oleh Yakobus untuk berbahagia di dalam keadaan itu. Ya, suatu kesempatan untuk berbahagia. Dan harus kita ingat tadi, pencobaan atau jatuh dalam berbagai pencobaan itu bukan godaan dari dalam diri, ya. Ini bukan konteksnya tentang itu.
Oh berarti aku bisalah bahagia jatuh waktu aku jatuh ke dalam dosa. Bukan itu yang dibilang oleh Yakobus, tetapi sesuatu yang dari luar diri. Ya, makanya kita jadi ngerti bahwa Tuhan itu ya dia nggak pernah mencobai. Tuhan tidak pernah mencobai kita, tetapi Tuhan itu menguji kita. Makanya kadang-kadang pencobaan yang dari luar, yang bukan dari Tuhan pun, kadang-kadang diizinkan dialami oleh orang percaya untuk sekaligus menguji kita. Gitu ya, Tuhan mengizinkan pencobaan untuk kita alami, untuk menguji kita, agar kita bertumbuh. Nah, lalu muncul pertanyaan, kok bisa ya Yakobus mengatakan bahwa kita harus bergembira, padahal di tengah-tengah banyaknya pencobaan yang begitu menyulitkan. Kenapa? Kenapa Paul Yakobus yang menyuruh kita untuk bergembira? Karena itu adalah momen yang sebenarnya kita sering gagal ya di situ untuk bisa bergembira. Yang sering apa? Ya bersungut-sungut, meratap, sedih, kecewa, menyalahkan diri, menyalahkan orang lain bahkan. Tapi Yakobus bilang kita itu harus bergembira di momen itu. Kenapa? Karena itu adalah kesempatan untuk menjadikan pencobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Karena itu di dalam pencobaan yang kita alami, ya suatu peristiwa yang ada di luar diri kita, yang seringkali menyulitkan kita, marilah kita bergembira. Dengan apa? Dengan menjadikan momen itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Ketika kamu, abang, dan kita semua yang ada di sini punya suatu pergumulan, mari ambil komitmen ya dan menjadikan itu kesempatan kalau aku mau bertumbuh seperti Kristus. Aku mau komit, ini kesempatan yang Tuhan kasih sama aku. Aku mau komit seperti Kristus, ya pikul salib dan bertumbuh ke arah Dia. Mari kita jadikan itu kesempatan, jangan sia-siakan. Inilah kairos, kesempatan yang Tuhan kasih, ambillah kesempatan itu. Untuk apa? Bertumbuh. Ya, ketika ada beban yang mungkin itu harus kita hadapi, ayo ambil kesempatan itu dan kita hadapi dengan berani. Ya, ketika ada mungkin kesesakan, ada ruang yang belum jelas kita lihat, ya mari kita berhikmat untuk mengambil kesempatan ya yang Tuhan bukakan. Ya, jadi ya itulah kesempatan kita untuk komit. Ya, komit. Aku mau seperti Kristus di dalam kesesakan ini. Jadi kalau kita lihat di yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Ujian itu, ujian, ya hal-hal yang ada dari luar diri kita itu, pergumulan, kesesakan, ya, panggilan untuk bertanggung jawab, ujian itu akan membuat kamu tekun. Jadi, marilah kita memiliki pengertian yang benar bahwa kasih kita kepada Kristus sebenarnya belum sempurna. Kenapa? Karena kalau kasih kita kepada Kristus sempurna, maka Kristus akan hidup dan kita akan kokoh, ya, bergembira, tegak, berani, dan tidak terombang-ambing. Jadi biasanya kalau kita bersungut-sungut, kecewa, marah, itulah tandanya sebenarnya kasih kita kepada Kristus itu belum sempurna. Ya. Kita masih terlalu mencintai diri kita. Terlalu banyak hal yang harus kita akui yang menjadi berhala kita. Yang sebenarnya tidak kita sadari seringkali. Ya, makanya ketika momen itu ada, pencobaan itu ada yang dari luar itu, kesesakan itu ada, ambil suatu komitmen untuk sungguh-sungguh mencintai Kristus. Dengan apa? Ya berdiri kokoh. Tadi diminta untuk bergembira, ya, dan miliki hati untuk mencintai Tuhan, hati yang tebal, kuat, berani, dan tidak terombang-ambingkan. Jadi waktu ada ini, wah ini nih kayaknya di depan akan ada tanggung jawab yang harus kukerjakan. Cuma dituntut loh tanggung jawabku untuk semakin serius. Dituntut persiapanku yang lebih matang. Ambil kesempatan itu. Ya, berdirilah kokoh.
tegak. Dalam teori psikologi, sebenarnya itu sangat baik waktu ini ya, ketika kita ngobrol sama orang, tegaklah. Ya, bahasa tubuh itu akan sejalan dengan suasana hati kita, kayak gitu. Bergembiralah waktu berbicara dengan orang lain. Itu pun akan mempengaruhi mood kita, ya. David Lieberman itu merekomendasi, coba ya berdiri tegak gitu 2 menit. Dia juga merekomendasi, bisa nggak ya berdoa sekitar 20 menit sehari. Itu adalah bahasa tubuh yang menyehatkan, yang menggembirakan, bahasa tubuh yang mengantar kita untuk berani menghadapi suatu keadaan. Ya, makanya kayak pernah Bang bilang, di dalam keberanian ada kegembiraan. Di dalam keberanian ada sukacita. Karena barang siapa masih takut, sesungguhnya kasihnya belum sempurna. Orang yang belum sungguh-sungguh mengasihi biasanya nggak punya sukacita. Tapi waktu kita sungguh-sungguh mengasihi, kita penuh dengan sukacita. Kenapa? Ya karena hidupku ini adalah suatu komitmen yang aku berikan untuk Tuhan agar aku seperti Dia. Udah, selebihnya itu nggak terlalu penting. Selebihnya itu nggak terlalu menjadi pertimbangan utama di luar itu. Yang penting aku mau komitmen. Aku mau komitmen. Ya. Itu adalah ujian terhadap iman. Ya. Dan di dalam ujian itu dituntut ketekunan, suatu kesungguhan, suatu keseriusan. Bahwa aku akan komitmen nggak hanya satu kesempatan ya, tapi besok, besoknya lagi, besoknya lagi. Cuma kayak gini, ada suatu kelemahan di kita. Kita itu kan orangnya nggak konsisten ya, nggak konsisten. Aku mau komit sama Kristus. Aku akan melakukan ini, aku akan bersihkan ini, aku akan rapikan ini. Nah, kadang-kadang ketika kita berhasil melakukan itu, kita lupa mengapresiasi, kita lupa merayakannya. Padahal itu adalah tujuan utama kita, Rayakanlah tujuan utamamu, rayakanlah tujuan utamaku. Ya, tujuan utamaku apa? Ya, menjalankan kehendak Kristus. Ketika aku melakukan itu, harusnya aku bergembira, harusnya aku merayakannya, harusnya aku bilang ke diriku, keren. Ya, lanjutkan. Ya, harusnya aku bilang ke diriku, makasih yang kau buat itu luar biasa. Kadang-kadang kita lupa mengapresiasinya, merayakannya, membawa orang untuk bisa merayakan itu. Kayak biasa aja, udah nggak ada yang peduli. Aku pun nggak terlalu peduli ya ternyata. Itu namanya kita belum menempatkan pekerjaan untuk seperti Kristus yang terutama. Kalau itu yang terutama, ya aku mau seperti Kristus, ini semua kurapikan untuk Tuhan, kerjakan tanggung jawabku, kurayakan. Itulah kayak anak yang hilang itu. Anak yang hilang itu datang ke Kristus, ke Tuhan, dirayakan. Ada sukacita, ada perayaan, ada kegembiraan. Makanya hidup kita kan datar-datar aja. Nggak ada perayaannya. Itu ya, nggak ada perayaan. Perlu ada perayaannya. Tapi jangan larut di dalam perayaan itu. Tapi yang terutama adalah bertumbuh ke arah Tuhan. Ya, bukan perayaan nggak penting-penting, itu perlu ada. Oke, itulah ya ujian terhadap imanmu ya, agar kita tekun, agar kita serius ya hari demi hari. Jadi ketika ujian itu ada, mari kita tekun hari demi hari, sungguh-sungguh hari demi hari. Kita kerjakan itu, kita apresiasi diri kita rayakan dengan suatu ya momen sederhana, nggak usah harus gimana-gimana kali. Ya, bilang makasih ke diri sendiri, atau apa, ya. Oke, jadi ya keseriusan kita kepada Tuhan itu hari demi hari pun akan kokoh, kita bergembira, kita berdiri tegak dengan berani, dan tidak diombang-ambingkan. Ada pencobaan datang, kesempatan. Ini kesempatan Tuhan kasih.
Ini kairos, ini kesempatan yang Tuhan izinkan agar aku bertumbuh. Ambil kesempatan itu. Inilah kesempatan itu. Ya. Dan yang keempat dikatakan bahwa dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Biarlah ketekunan itu memperoleh suatu buah yang matang, agar kamu sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, jadi kalau kita lihat di situ, tadi kan ada ya panggilan untuk tekun, ada pencobaan datang, ayo tekun, ayo serius, ayo sungguh-sungguh, agar kita sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, tidak kekurangan suatu apapun, maksudnya ini bukan soal kebutuhan jasmani, bukan kebutuhan rohani. Ya, maksudnya, oh ketika aku tekun sungguh-sungguh, berarti aku nggak perlu lah ya. Aku udah nggak kekurangan suatu apapun, berarti kebutuhan jasmaniku udah terpenuhi. Kebutuhan rohaniku udah pastilah udah cukup lah ya. Aku kan nggak kekurangan lagi. Bukan itu maksudnya. Ya, kita tetap membutuhkan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Tetap, ya isilah kebutuhan rohani kita, isilah kebutuhan jasmani kita. Ya, kita tetap punya kebutuhan akan hal itu. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan, yang melalui Yakobus, ketekunan, ya, keseriusan untuk komitmen itu, agar kita sempurna, utuh, dan tak kekurangan. Maksudnya apa? Ini adalah soal hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi aku sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Maksudnya apa? Hidupku itu ku persembahkan kepada Tuhan. Ya, akhirnya aku sadar bahwa aku pun serius komitmen mengerjakan ini semua karena hidupku telah kupersembahkan kepada Tuhan. Karena hidupku ini adalah bait Allah. Hidupku ini adalah gereja yang harus rapi, terawat, bersih, dan diurus. Makanya tidak ada apapun yang dari luar diriku yang mampu merusak gereja atau bait Allah di dalam diriku. Karena hidupku ini adalah bait Allah. Persembahan yang harum bagi Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi, di dalam setiap ujian, pencobaan, perlu ada ketekunan tadi. Ya, menjadikan itu suatu kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Suatu kesempatan untuk semakin serupa seperti Kristus. Dan satu hal lagi, kita diingatkan oleh Yakobus bahwa agar kita menyadari kenapa kita harus serius komitmen bertumbuh ke arah Dia. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Kita ini telah diberikan, telah dibayar, telah ditebus, telah dibeli oleh Kristus. Jadi hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Itu adalah orang yang sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Menyadari bahwa hidupnya bukan miliknya. Hidupnya adalah milik Kristus. Tubuhnya ini bukan tubuhnya, tetapi tubuhnya adalah gereja, bait Allah, milik kepunyaan Tuhan. Itu yang dibilang di Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Galatia 2 ayat 20 mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Berarti kemana aku melangkah, orang lain akan melihat Kristus. Apa yang aku lakukan itu adalah ciri dari Kristus yang sedang kupertontonkan. Jadi kalau kita lihat di Galatia 2 ayat 20 itu, kalau kita baca terjemahan lain, itu lebih keras lagi ya. Kalau tadi dikatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Ya kan? Tapi kalau terjemahan lain bilang, aku sudah disalibkan dengan Kristus. Aku udah selesai, udah mati. Aku udah mati.
yang hidup itu harusnya Kristus dalam diriku. Ya, aku udah disalibkan. Itu adalah orang yang sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ke sana kita mau melangkah. Ya, jadi kamu mengerjakan tanggung jawabmu, mengerjakan apapun itu, ya ketika ada pencobaan, ujian, seriuslah, komitmenlah. Kenapa? Karena itu adalah ciri dari orang yang udah selesai dengan dirinya, ciri yang menunjukkan Kristus dalam dirinya. Seperti itu. Ya. Sekaligus menyadari bahwa setiap cobaan, ya, setiap ujian itu adalah kesempatan untuk semakin serupa seperti dia. Kesempatan untuk bertumbuh ke arah dia. Oke? Nah, itulah ya yang diminta oleh Yakobus untuk boleh kita hidupi. Ya, itulah yang harusnya kita hidupi, kita kerjakan. Menyadari bahwa kita ini perlu bergembira dalam momen itu. Kenapa? Karena itu kesempatan loh yang Tuhan kasih untuk bertumbuh ke arah dia. Ya. Dan semakin menyadari itu adalah momen untuk menunjukkan cinta kita. Ujian, pencobaan, kesulitan hidup. Kesempatan untuk menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Sekaligus itu adalah kesempatan untuk menyadari bahwa kita ini telah mati bagi kita. Kita ini telah mati dan telah dibeli oleh Kristus. Kayak tadi bukan kebutuhan jasmani dan rohani nggak perlu-perlu. Tetapi yang terutama adalah menyadari bahwa hidup kita ini menunjukkan Kristus. Ya, jadi jangan kita permalukan Tuhan. Itulah kelemahan kita ya. Ya mungkin ya ada di antara kita, bukan abang sendiri, teman-teman, adik-adik yang mengalami kesesakan, kesulitan hidup, kejatuhan. Yakobus mengingatkan ya kepada 12 suku yang menyebar dan kepada kita juga tentang orang-orang yang kekurangan hikmat. Tetapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, ya aku kayaknya kurang menikmati loh. Ya. Aku nggak bisa menghidupi itu semua. Itulah orang yang kekurangan hikmat. Waktu kamu kekurangan hikmat, apa kata Yakobus? Hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Apa maksudnya ya? Apa maksudnya? Kalau kita lihat bahwa itu kalau tadi di awal Yakobus menekankan memang soal kedewasaan rohani, ya soal kedewasaan rohani. Itulah ciri dari orang yang bijaksana, dewasa secara rohani. Tetapi orang yang kekurangan hikmat, ya berarti ini adalah orang yang tidak tekun, ya orang yang masih memberhalakan dirinya, memberhalakan sesuatu selain Kristus, orang yang bersungut-sungut di dalam setiap keadaan, orang yang khawatir, sedih, frustasi, kecewa, ya maka orang yang seperti ini harus datang kepada Tuhan ya, dengan suatu kesungguhan yang serius, dengan suatu komitmen yang serius kepada Tuhan, dengan tidak mendua hati. Ya, jadi kita, ya, termasuk abang, ya, adik-adik, teman-teman, siapapun itu, yang tadi ya, yang ragu, khawatir, sedih, mendua hati, bimbang, frustasi, kecewa, marah, angkuh, iri, sedih, ya itu adalah ciri dari orang yang mendua hati. Mendua hati. Bukan Tuhan, tetapi dirinya, tetapi berhala. Ketika kamu kekurangan hikmat, ya, Yakobus menekankan bahwa cirinya di ayat ke-6, 7, 8. Dia seperti gelombang. Ya. Gelombang, nggak tentu arah, nggak tahu mau kemana. Nggak tahu apa yang mau kutuju. Nggak tahu arah hidupku, nggak jelas. Nggak bisa dilihat. Kabur gelap, dia seperti gelombang. Ayat ke-6 itu, seperti gelombang. Terus ayat ke-7 dikatakan dia tidak akan menerima apapun. Ya nggak ada didapat apa-apa. Ke sini enggak, ke sana enggak. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Ya nggak ada hal yang bisa dirayakan.
Nggak ada hal yang bisa disyukuri, semua pergumulan, semuanya kesedihan, semuanya ratapan, ya, dan tidak tenang hidupnya. Nggak ada damai sejahtera, nggak ada kedamaian, nggak bisa tidur, sulit tidur. Ya. Kenapa? Ya karena orang yang mendua hati, orang yang mendua hati. Makanya Yakobus menekankan bahwa orang yang mendua hati hendaklah ia memintanya kepada Allah. Datang ke hadapan Tuhan dengan suatu kesungguhan, kesungguhan, komitmen. Ini aku Tuhan, ajari aku. Aku mau komitmen mengikuti Engkau. Dan dari situ kita diajari bahwa orang yang percaya pasti akan dipelihara oleh Tuhan selama dia datang dengan kesungguhan hati, selama dia komitmen untuk mengetahui kehendak Allah. Jadi marilah kita melakukannya dengan sungguh, ya. Kita lakukan segala sesuatu dengan sungguh untuk Kristus dan mengutamakan Dia dalam setiap keputusan yang akan kita ambil. Dan ketika ada keputusan itu, marilah kita kerjakan, ya, dan biarlah Tuhan yang menunjukkan arah yang harus kita lalui. Kalau kita lihat tadi ayat ke-6, 7, dan 8, ditekankan tadi orang yang bimbang seperti gelombang, ya, tidak tentu arah, dia mengira menerima sesuatu padahal dia tidak menerima apa-apa, dan yang ke-8 dia tidak tenang hatinya. Kenapa ya tidak tenang hatinya? Karena mengandalkan diri sendiri, ya, karena tidak percaya akan ada pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak bisa melihat pimpinan Tuhan memang, tetapi kita bisa percaya ada damai sejahtera yang kita rasakan. Nggak tentu harus yang baik-baik mungkin kita lihat, tapi kalau kita sadar itu pimpinan Tuhan, kita merasa damai. Ya, kita merasa damai, tenang. Tenang hidupnya. Kalau ayat 8 kan orang yang mendua hati tidak tenang. Berarti orang yang sungguh-sungguh komitmen kepada Kristus, tenang hatinya. Ya. Jadi berarti dari situ, mari ya kita komitmen kepada Tuhan dan membiarkan Dia yang memberikan yang terbaik kepada kita. Biarkan Dia yang memberikan yang terbaik kepada kita selama kita komitmen serius dan sungguh-sungguh untuk mengikuti Dia. Oke, itulah permintaan dari Yakobus kepada orang yang mendua hati, tidak membangkit-bangkit. Artinya jangan ragu, ya, dan percayalah bahwa hal itu akan diberikan kepada. Mari datang, ya sungguh-sungguh mengakui setiap kelemahan kita dan mengambil suatu kepercayaan. Ini aku Tuhan, pakai aku, tunjukkan jalan. Ketika ada jalan, utamakan yang mendekatkan diri kita kepada Kristus. Ya. Motivasinya haruslah motivasi untuk Kristus. Kayak tadi ya, ini kesempatan. Ini kesempatan bagiku untuk seperti Kristus. Ya anggaplah itu sebagai suatu kesempatan agar kamu tekun, berbuah dan matang dan utuh. Anggaplah itu suatu kesempatan untuk menyadari bahwa kamu bukan milikmu lagi, tapi miliknya Kristus. Dan tujuan dari itu semua apa? Agar kita di dalam setiap harinya bisa merasakan damai sejahtera, sukacita. Sekali lagi Yakobus mengingatkan bahwa ayat ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, berbahagialah. Kenapa? Apabila kamu sudah tahan uji, kamu akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia, akan ada kehidupan kekal, ya, di dalam hidup orang yang percaya kepada Kristus. Jadi dari sini kita diingatkan bahwa penderitaan yang kamu alami, yang kita alami di bumi ini, nggak sebanding dengan kemuliaan yang akan kamu dapatkan, yang akan abang dapatkan, adik-adik dapatkan di dalam kehidupan kekal. Nggak sebanding. Jauh lebih mulia, jauh lebih menggembirakan, ya, jauh lebih penuh dengan sukacita di kehidupan kekal. Jadi rayakanlah kehidupan ini.
Ya karena kita mau menuju kehidupan kekal itu. Itu yang diminta oleh Yakobus. Bergembiralah di dalam pencobaan itu. Artinya, rayakanlah hidupmu. Bersukacitalah di dalam hidupmu. Ambil suatu kesempatan untuk Tuhan. Selebihnya itu nonsens, nggak terlalu penting. Selebihnya itu nggak terlalu perlu. Bang, kayaknya lebih menarik ini loh, Bang. Menurut kita, menurut abang yang menarik, menurutmu itu menarik. Tapi sebenarnya enggak. Sama ya kayak gini, Dik. Bang, gimana ya caranya ya biar nggak terobsesi terhadap sesuatu? Aku terlalu melihat sesuatu itu sangat baik. Biasanya itu ya, Dik. Kita sangat terobsesi terhadap sesuatu karena kita melihat itu sesuatu yang sangat baik. Harus aku dapatkan. Padahal sebenarnya kalau kita kenali, kita lihat dengan dekat, dengan jelas, sebenarnya itu nggak semenarik itu, nggak sesempurna itu, karena kesempurnaan hanya miliknya Tuhan. Maka kejarlah dia, itu kata Yakobus. Rayakanlah proses mengejar dia itu dengan sukacita. Itu ya, Dik. Kita bisa terobsesi terhadap sesuatu, kayak gitu. Pokoknya itu akan sangat baik, Bang. Gitu kalau aku miliki, itu akan sangat baik. Oh, belum tentu. Belum tentu, Dik. Ya. Atau kayak gini, ini ada satu kata-kata yang beberapa hari ini cukup menegur abang. Aku udah berkorban banyak hal. Ya, aku udah em, menunjukkan kasih yang kelihatannya nggak ada apa-apanya. Artinya kayak gini, Dik. Kita bisa merasa kayak di dalam suatu keadaan yang apa upahku mengerjakan itu? Nggak ada. Ya, dan akhirnya aku menuntut untuk diberikan upah. Kan kayak gitu ya. Kadang-kadang kan kita bisa jadi kayak, apa ya, Dik? Misalnya sekian tahun kita mengerjakan satu pelayanan. Kita menunjukkan cinta, menunjukkan kasih, serius. Tapi nggak ada dapat apa-apa. Kita bisa loh jadi menuntut, ya, memaksa. Ya. Jadi abang ada baca satu kata, kasih yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, itu tahu jalan pulangnya. Dan jalan pulangnya itu ke rumah, ke hatimu. Dia balik ke dirimu sendiri. Nggak ada kasih yang sia-sia. Kadang-kadang mungkin dengan cara yang tidak kamu harapkan, cara yang mengagetkanmu, atau yang nggak terpikirkan olehmu. Tetapi, kasih yang serius dikerjakan, itu tahu jalannya pulang ke dirimu, ke rumah, ya, kembali kepadamu. Dan perkataan perkataan ini sangat Kristen, sangat rohani. Ya. Apa yang kamu tanam yang baik, buah yang baik yang akan kamu dapatkan. Itu janjinya Tuhan. Ya. Dan Tuhan kita adalah Allah yang baik kepada orang yang baik dan kepada yang jahat. Tetapi orang baik pun diperhatikannya secara khusus. Ya, itu diperhatikan Tuhan. Jadi kasih itu tahu jalannya pulang. Dia akan kembali ke dirimu sendiri. Jadi nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang terlalu mengecewakan. Nggak ada. Karena apa yang kamu buat yang baik itu akan kembali ke dirimu sendiri. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang mempertimbangkan setiap hal yang telah kamu kerjakan. Oke? Ya itu ya. Jadi, marilah bersuka cita. Karena kita akan menuju kehidupan kekal itu. Bagi setiap yang taat setia mengikuti Kristus. Itu mungkin yang bisa kita pelajari hari ini. Kiranya Tuhan meneguhkan dan memberkati kita. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk bahan kali ini menjadi bijaksana dan menjadi dewasa. Kami diingatkan, diajarkan bahan Yakobus 1 ayat 1 sampai 8 dan 12 bahwa kami
harusnya menyadari bahwa setiap hal, setiap cobaan yang ada di luar diri kami adalah suatu kesempatan bagi kami untuk bisa sama seperti Kristus. Mampukan kami menyadari bahwa itu adalah kesempatan. Mampukan kami untuk mengambil itu, untuk menjadi serupa seperti Engkau. Kami juga Tuhan ajari hari ini untuk boleh datang ke hadapan Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengambil suatu komitmen untuk melayani Engkau. Bukakan jalan, berikan hikmat, berikan bijaksana agar setiap keputusan kami adalah keputusan seperti Kristus, untuk menjadi seperti Kristus. Agar kami tahu melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang paling penting untuk kami lakukan, yaitu untuk melayani Engkau, Tuhan. Mampukan anakmu ini, mampukan setiap adik-adik yang juga telah Engkau perlengkapi lewat bahan ini, agar kami boleh semakin serupa seperti Engkau. Terima kasih Allah, Indu dan permohonan kami akan melanjutkan diskusi kami, biarlah Engkau yang tetap hadir, mengoreksi, menyelidiki kami, dan memampukan kami. Melalui Kristus Yesus, Tuhan kami telah berdoa. Amin.